Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat anak-anakku yang berada di rumah. Salam sehat. Jumpa kembali dengan Ibu Umi Ani dalam mata pelajaran PKN. Anak-anakku sekalian, sebelum mata pelajaran ini kita mulai, atau di SD dulu sudah hafal Pancasila. Untuk mengingatkan kembali tentang bacaan Pancasila, marilah kita bersama-sama membaca Pancasila. Tirukan ya Ibu, walaupun kalian di rumah, coba ditirukan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diawali dengan adanya jas merah. Kalimat kata jas merah ini dikumandangkan atau dibacakan oleh Bapak Presiden Soekarno pada tahun 1966 dalam rangka HUT RI. Dia mengatakan seluruh bangsa Indonesia jangan melupakan jas merah. Apakah jas merah itu? Ya, jas merah yang dimaksud oleh Bapak Insinyur Soekarno di sini yaitu sebuah singkatan. Singkatan dari apa itu jas merah? J-nya itu jangan. Jangan. S-nya sekali-sekali. Kemudian meninggalkan. R-nya sejarah. Jadi jas merah itu merupakan kepanjangan dari jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Apa yang dimaksudkan oleh Pak Karno dengan ini? Ya, kita generasi muda jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia. Jangan sekali-kali meninggalkan budaya negara Republik Indonesia. Jangan sekali-kali meninggalkan cerita atau sejarah penderitaan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan dalam menghadapi penjajahan. Demikian anak-anak dari jas merah, kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini merupakan suatu badan penyelidikan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan. Badan ini merupakan bentukan dari Jepang yang anggotanya orang Indonesia ditambah 7 dengan orang Jepang. Ya, tujuannya apa? Tujuannya bagi Jepang. Jepang ingin menguasai Indonesia dan ingin tidak diperangi oleh bangsa Indonesia sehingga dia mempropagandakan, membaik-baikkan diri dengan orang Indonesia. Dengan adanya BPUPKI bentukan Jepang ini digunakan kesempatan untuk orang Indonesia untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Jadi antara Indonesia dan Jepang masing-masing punya tujuan untuk BPUPKI ini. Setelah BPUPKI ini, ya
dasar negara ini juga dirumuskan oleh pendiri negara. Siapakah pendiri negara itu? Yaitu orang-orang yang ada di perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pendiri-pendiri negara ini membentuk suatu dasar negara, yaitu Pancasila. Antara lain yang membentuk ini ada Insinyur Soekarno, ada Pak Supomo, ada Pak Muhammad Yamin. Kemudian masing-masing mereka mempunyai inisiatif yang berbeda-beda. Bisa anak-anak lihat di LKS halaman 14, dalam bacaan ini tertera para pemimpin negara mengusulkan beberapa dasar untuk Pancasila. Ya. Selanjutnya, setelah sidang BPUPKI pertama kedua, ini diadakan kesepakatan bahwa Pancasila bunyinya seperti ini. Ya, bisa dilihat anak-anak di halaman 5. Yang bunyinya Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, demikianlah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk itu sekarang tugas kalian di rumah mengerjakan LKS halaman 6 sampai 7. Nah, kalau di sini di LKS kalian itu tidak cukup untuk jawabnya, bisa kalian taruh di sebuah kertas, kemudian kertasnya nanti ditempel di sininya. Ya, paham ya anak-anakku yang ada di rumah? Ya, kalau sudah paham, demikianlah pembelajaran PKN hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.